Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PMKR dan saya akan membahas sistem karburator. Sistem karburator adalah salah satu jenis sistem bahan bakar yang digunakan dalam mesin mobil konvensional yang menggunakan mesin pembakaran internal. Sistem ini bertanggung jawab untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat dan menyuplai campuran tersebut ke mesin melalui intake manifold. Selanjutnya ada komponen sistem karburator. 1. Komponen ventur merupakan saluran sempit pada karburator yang mempercepat kecepatan aliran udara dan menciptakan tekanan rendah. Tekanan rendah ini kemudian menghisap bahan bakar melalui jet. Kedua, ada pelampung. Pelampung juga menjadi salah satu komponen dalam kendaraan yang peranannya tidak kalah penting. Meskipun bentuk pelampung kecil atau mini, namun peranannya lumayan signifikan. Ketiga, ada main jet, sebuah komponen tambahan yang pada karburator mobil yang berguna untuk memanage jumlah bahan bakar yang akan dicampur dengan udara yang bersih untuk kemudian dibakar. Cara kerja main jet terkait dengan pedal gas dan laju kendaraan. Keempat, ada slow jet. Slow jet adalah komponen karburator yang berguna untuk melakukan suplai bahan bakar dan udara yang bersih saat kondisi kendaraan dalam posisi idle. Pada saat kondisi kendaraan dalam posisi idle, maka tinggal slow jet di bagian karburator dan atur ulang jarum skep supaya bisa kinerjanya kembali normal. Kelima, ada float chamber. Float chamber atau ruang bakar adalah salah satu komponen karburator yang sangat penting peranannya. Apabila bahan bakar sebuah mobil telah terisi secara penuh, maka pelampung akan otomatis naik dan akan menutup katup bahan bakar. Keenam, ada choke pipe. Choke pipe menjadi komponen karburator yang mampu memberikan kenyamanan dalam sebuah kendaraan. Fungsi utama dari choke pipe adalah menambah campuran dalam sebuah bahan bakar mobil, sehingga kendaraan akan mudah untuk dihidupkan dan dipakai untuk menjalani berbagai aktivitas keseharian. Ketujuh, ada throttle valve. Throttle valve menjadi komponen karburator juga sering disebut dengan piston valve. Throttle valve memiliki fungsi sebagai pengatur besar atau kecilnya suatu campuran udara yang bisa masuk dalam sebuah ruang bakar kendaraan. Komponen throttle valve biasanya akan bekerja secara beriringan dengan jarum skep atau main jet. Kedelapan, ada main nozzle. Main nozzle juga menjadi komponen karburator yang tidak begitu familiar, namun memiliki peranan yang sangat penting. Komponen ini akan bekerja sebagai pemancar utama dari sebuah bahan bakar kendaraan. Tinggi dari main nozzle juga hampir sama dengan permukaan bahan bakar yang posisinya berada di dalam bak pelampung. Kesembilan, ada piston valve screw. Piston valve screw dan pilot screw juga menjadi komponen karburator yang tidak kalah pentingnya karena menunjang kinerja suatu mobil. Piston valve screw dan pilot screw memang bentuknya hampir mirip dan dengan slow jet, namun berbeda dari segi fungsi dan kegunaan. Kesepuluh, ada jet needle. Jet needle juga menjadi komponen karburator yang memiliki peranan penting. Komponen jet needle memang tidak begitu familiar, namun tetap penting untuk dicek kondisinya melalui pengecekan secara rutin, maka performa mobil akan bekerja dengan baik dan stabil. Selanjutnya ada bagaimana cara kerja sistem karburator. Karburator mobil merupakan karburator yang menggunakan sistem kerja atau prinsip kerja bermauli, dan sistem ini mengatur aliran dalam kecepatan fluida. Secara umum kinerja karburator mobil memang terbilang sederhana. Ketika mesin mobil dihidupkan, maka piston akan bergerak maju dan mundur. Saat mobil dalam gerakan mundur, maka gerakan karburator akan menghisap udara yang ada di bagian depan.
sistem karburator dan hal ini akan membuat bahan bakar dan udara terhisap secara otomatis. Pemantik juga akan menyala dan akan menimbulkan pembakaran yang muncul di ruang mesin sehingga piston terdorong. Apabila gas ditekan semakin tinggi, maka kinerja piston akan semakin terdorong. Dengan fungsi yang sangat penting, maka merawat karburator sangatlah perlu untuk dilakukan. Harga karburator mobil tidaklah murah, sehingga perawatan harus dilakukan secara rutin. Selanjutnya ada contoh kerusakan. 1. Karburator kotor. Cara mengatasinya. Hal yang harus dilakukan adalah membersihkan kotoran tangki bensin dan karburator. Apabila perlu saringan bahan bakar juga harus diperhatikan karena penyaringan bensin yang kotor dapat menyebabkan karburator sulit untuk menghisap bensin. Kedua, karburator basah. Cara mengatasinya. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat melakukan penyetelan udara yang masuk ke karburator menjadi lebih banyak. Ketiga, karburator kering. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara melakukan penyetelan udara yang masuk ke dalam karburator. Keempat, saluran main jet mempet. Solusinya, kita harus membersihkan saluran main jet pada karburator. Kelima, karburator banjir. Dikarenakan pengontrolan pembatas bensin ini telah rusak atau tidak bekerja semestinya sehingga menyebabkan bahan bakar lebih boros dan tentunya merugikan bagi pemilik kendaraan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dengan cara mengganti bagian pelampung pada karburator sehingga tidak terjadi kebocoran bensin. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.